Swastiastu. Halo pemirsa VIP, kembali lagi bersama saya Sinta Nusa. Sudah bisa dilihat kan pemirsa semuanya? Ada suara deburan ombak yang begitu indah dan juga di belakang saya ada pura yang salah satu pura yang paling disucikan di sini. Ya benar banget, kita sudah berada di Tanah Lot, tepatnya di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dan di VIP kali ini kita akan mengangkat sosok yang sangat inspiratif. Beliau merupakan Bupati Tabanan, yakni Bapak Iko Manggede Sanjaya yang akrab disapa dengan Pak Sanjaya. Yuk ikuti selengkapnya ya, hanya di VIP Kompas TV. Pemirsa, saya sekarang sudah berada di kediaman atau rumah jabatan dari Bupati Tabanan, Bapak Iko Manggede Sanjaya. Sudah janjian juga nih dengan beliau di dalam, yuk langsung kita temuin ya. I don't wanna talk about it, how you broke My heart. Yeay, keren banget Pak Bupati. and then just a little bit longer. Am I staying just a little to My heart. Oh, my Heart. Luar biasa. Om Swastiastu. Swastiastu. Wah, ternyata ini nih pemirsa, Pak Bupati Tabanan yang handal juga bermain musik dan juga bermain gitar khususnya dan juga bernyanyi ya. Saya izin perkenalkan dulu ya, beliau adalah Iko Manggede Sanjaya atau akrab disapa dengan Pak Sanjaya atau Pak Bupati begitu ya. Gimana Pak, sehat ya? Sehat, Astungkara. Astungkara sehat. Karena emang supaya sehat itu salah satunya adalah memiliki hobi yang beragam biar bisa membuat jiwa kita tuh terisi begitu ya Pak Bupati ya. Salah satunya emang suka nyanyi ya Pak? Iya, memang saya nyanyi tidak profesional. Tapi Hanya keren banget untuk, gitu. Iya. Untuk diri sendiri lah, untuk menghibur diri. Betul, dan istri dan anak-anak ya Pak. Iya, Dan betul. teman-teman juga nih di Kabupaten Iya, Tabanan. Pak, betul. Bapak juga saya nih infonya tidak hanya satu hobinya, tapi beragam. Termasuk juga ada di rumah kediaman ini ada tempat olahraga, berbagai macam binatang dan lain-lain ya Pak. Boleh saya diantarkan Pak Boleh. keliling-keliling? Silakan, Oke, silakan. mari Pak. Oke. Ini juga tamannya asri banget ya Pak Ya, Bupati. nggih. Emang Bapak hobi juga merawat tanaman. Ya, betul. Hobi. Merawat pertiwi. Pertiwi Nah, betul. Indonesia memang kaya sekali ya Pak alamnya. betul. Beliau juga merawatnya. Suka hobi desain-desain taman juga gitu Ya, mungkin ya Pak? senang Oh, sekali. oke. Karena saya suka keindahan. Karena alam juga memberikan pelajaran buat kita. Tentunya. Khususnya kalau alam yang kita lihat banyak tumbuhan kan Ya. ada oksigen yang Betul, Pak. yang sehat yang kita bisa hirup. Kadang-kadang kan kita hanya lihat gedung-gedung. Nah, kalau polusi di mana-mana. Polusi. Kembali ke alam tumbuhan Ya, ini ya Pak? ini membuat segar pikiran jadi tambah segar. Ide-ide itu akan muncul Inspirasi keluar. ketika melihat keindahan. Ya. Betul Pak. Ya. Termasuk kalau mau segar badannya bugar, di sebelah kiri saya nih pemirsa kita Ya. lihat, waduh ini alat gymnya lengkap sekali Ya. Pak Bupati ya. Emang hobi olahraga juga Pak? Dulu kan ada cerita Iya. di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Mensana in corpore sano. Nah, udah berada di tempat gymnya Pak Bupati. Ini saya bawa yang Ya. 1 kilo aja. Ya Pak, kenapa Bapak Boleh yang hobi? berat-berat juga boleh. Terima kasih Pak Bupati aja kalau itu ya. Kenapa Bapak hobi olahraga nih? Selain agar sehat, bugar, apalagi nih Pak Bupati nih? Kan begini, kalau saran dokter nih, kita kan nih sudah berumur nih. Saran dokter kalau olahraga jangan terlalu berat-berat. Ya. Khususnya permainan-permainan yang akan mengakibatkan bisa kita udah berumur nih jantungan dan lain-lain. Banyak buktinya itu. Nah maka dari itu selain saya jalan pagi, jalan sehat dan lain-lain, ternyata biar tidak bosen juga saya siapin sarana prasarana seperti treadmill kalau hujan-hujan. Ya. Ada juga nih hobi Bapak yang lain, selain tadi tamannya asri, juga hobi memelihara binatang ya Pak? Iya, betul. Ada apa saja Pak? Boleh kita intip ke sana? Ya boleh, silakan. Oke, terima Silakan. kasih Pak.
sekarang kalau saya ngelihatnya nih Pak dan juga pemirsa sudah semacam berada di suaka begitu ya Pak ya. khususnya untuk hewan-hewan di sini ada berbagai macam binatang, khususnya berbagai macam burung ya Pak. Ada apa aja Pak Bupati? Kita kan ini ada hobi nih. Saya hobi ada burung merak. Ada burung merak. Sepasang merak. Iya. Ada burung beo. Burung beo. Ada burung semua kutilang, lovebird. Dan yang terpenting adalah burung jalak Bali. Wah, jalak Bali. Karena emang itu juga dilindungi ya Pak ya. Betul. Nah, burung jalak Bali ini kenapa kita pelihara dan jaga dan dilindungi? Nah, karena burung jalak ini juga ikonnya Bali. Jadi saya coba berusaha dari mempelajari sehingga menangkarkan. Nah, saya mau lihat lebih dekat boleh ya Pak? Boleh. Oke, di sini nih, pas biar pemirsa juga bisa ngelihat di belakang kami nih koleksi hewan khususnya burung dari Pak Bupati. Jalak Balinya tuh yang mana nih? Yang spesial ini jalak Bali. Itu dia sepasang. Ya itu kan ya, benar yang ujung itu. Itu di atas sangkar. Itu berarti jantan dan betina ya Pak? Iya betul. Berarti kita coba berusaha bagaimana bisa berkembang. Karena ini kan tugas pemerintah mengembangkan lagi. Kemarin sih sempat bertelur, tapi gagal. Tapi kita edukasi lagi, mudah-mudahan nanti bisa beranak, berkembang, dan menjadi banyak. Karena ini burung yang sangat dilindungi, yang perlu kita jaga. Iya, betul Pak, harus dikembangkan, jangan sampai punah ya. Apalagi itu ikonnya Provinsi Bali juga. Ada juga nih Bapak, saya juga lihat ada suara gemercik air yang banyak ikan tentunya di kolam. Itu ikan apa Pak Bupati? Kalau saya kan suka ikan koi. Juga ikan-ikan lokal di Tabanan. Ada ikan nila, ikan karper, ikan mas. Oke Mbak, silakan lihat Mbak. Oke, kita lihat sekarang ada hobi Pak Sanjaya yang lain nih pemirsa adalah memelihara ikan. Wah ini dia, hai ikan. Ada ikan apa aja nih Pak? Ikan koi itu. Ikan karper, koi. Itu anaknya. Itu anaknya. Ini sudah beranak. Berarti dikembangbiakan di sini juga ya. Banyak beranak. Ada ikan mas juga tadi Pak? Ada ikan mas. Oh, berarti yang warna kuning warna ikan mas. Ikan mas, ikan koi, ikan mas dan juga beberapa ikan lokal di sini. Ya, betul. Berarti enak ya Pak, adem suasananya sambil dengar suara burung, ngasih makan ikan, cari inspirasi untuk memajukan Tabanan untuk lebih baik lagi ya Pak ya. Nah, yang menarik juga nih di area ini selain area rumah jabatan ini ya Pak yang sangat asri, lengkap dengan hobi-hobi Bapak tadi, juga sangat dekat dengan kantornya Bapak, kantor Bupati nih. Betul. Saya boleh belajar berkunjung ke sana nggak Pak? Lihat-lihat dalamnya kayak gimana gitu. Nah, boleh, silakan. Oke Pak. Oke. Ini ya Pak, ruang tunggunya nih. Iya, ruang tunggunya. Dari kantor Bupati. Ya, di dalam ruangan saya. Oke, saya izin masuk ya Pak. Silakan. Ini juga keren banget ukiran-ukirannya nih Pak, pintunya. Ini gaya Bali semua. Iya. Balinese vibes-nya sangat berasa ya pemirsa ya. Ini ukir-ukiran Bali dan ini banyak sekali penghargaan-penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Tabanan dan juga oleh Pak Bupati ya. Betul. Wah, indah banget Pak. Banyak apa ya? Seni-seni. Ornamen ya. Yang klasik khas Bali. Bentar Pak, ini banyak kursi rapat begitu ya Pak kalau ada tamu. Mejanya Pak Bupati di sebelah mana? Bapak kerjanya di mana? Seperti saya sampaikan bahwa saya tidak punya ruangan kerja, hanya ruangan rapat saja. Ruang kerja saya ada di kantor desa. Oh, maksudnya gimana tuh Pak Bupati? Ruangan saya ada di kantor desa karena saya punya program unggulan berkantor di desa. Berkantor di desa. Kantor saya ada di desa juga. Berarti Bapak tidak perlu ruang kerja yang eksklusif gitu misalnya betul, ya Pak ya. Betul, di kantor Bupati ini. Ya, bisa dilihat nih pemirsa nih. Isinya hanya kursi-kursi, meja-meja begitu. Betul. Biasanya kan ada meja Bupati atau wali kota gitu ya Pak. Oke, nanti saya ajak Mbak Sinta berkantor di desa sekalian naik motor. Wah, seru nih. Kita explore desa Jatiluwih ya. Tetap bersama kami pemirsa di VIP Kompas TV. Sebelum mengikuti kegiatan Pak Bupati yang akan berkantor di desa, saya ingin sedikit mengulik tentang lobi kantor Bupati yang disulap menjadi ruang tunggu yang nyaman. Siapa lagi pencetusnya kalau bukan Ibu Niketut Raiwahyuni, istri dari Bupati Tabanan yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan.
sekarang saya mau ngobrol. Beliau merupakan Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan yang juga merupakan istri dari Pak Bupati Tabanan. Om Swastiastu, Ibu. Swastiastu, Mbak. Ada Ibu Niketut Rai Wahyuni Sanjaya. Akan disapanya Ibu Rai ya? Iya, bisa. Nah, Bu Rai ini kenapa sih katanya Bapak juga nih, pojok IKM ini adalah ide dari Ibu nih? Ya, kenapa begitulah. Ibu menginginkan ini jadikan pojok IKM aja lah? Sebelumnya apa nih, Bu? Ini sebelumnya saya jelaskan ya. Ini dulunya ini lobi, terus ini adalah space kosong dulunya. Ya. Setelah itu saya berpikir, saya selaku Ketua Dekranasda, kan kita ini membidangi pengrajin-pengrajin nih di seluruh Kabupaten Tabanan. Jadi saya melihat ini space ini bagus kalau saya sulap seperti itulah menjadi pojok IKM Dekranasda. Saya berpikir seperti ini. Biasanya lobi ini kan rame nih tamu-tamu yang menunggu giliran untuk ketemu Bapak Bupati. Iya. Jadi di sini rame tamu-tamu duduk. Jadi saya berpikir kalau tamu itu di sini sekalian melihat kerajinan. Betul, tertarik dibeli. Jadi tertarik dibeli, bisa dibeli. Habis itu kan sekalian mempromosikan produksi-produksi kerajinan kita. Termasuk nih, Bu. Iya. Saya izin yang saya kenakan, pemirsa ya. Nah, ini. Tadi saya udah sempat ganti baju juga, Ibu juga. Ini keren sekali. Ini baju motif ende ya. Iya, ende. Motif ende yang memang khas Bali dan khas memang Bali. digunakan juga setiap hari Selasa Iya, ya. betul. Tapi juga nih pemirsa yang paling khas juga nih UKM hasil dari Kabupaten Tabanan adalah ada apa aja, Bu? Kerajinan besi. Iya. Itu yang memang di belakang kita nih ya, Bu. Yang mana yang tuh, Bu? ini sudah contohnya ini nih. Wah, ya. Ini yang namanya kerajinan besi. Ini sudah booming, ini sudah ekspor ke luar negeri. Go internasional sudah ya? Go internasional. Ini sudah lama ini menjadi andalan kita untuk kualitas ekspor seperti itu. Nah, di samping ini ada lagi juga nih yang sangat istimewa ya, pemirsa. Ada lagi ini. Wow. Nah, ini batok kelapa. Batok kelapa, ya. Oke, kerajinan batok kelapa ya, Bu? Ini kerajinan batok kelapa. Ya. Jadi kalau orang Bali bilang juga, ini batok kelapa itu kau. Batok kelapa itu kau. Jadi berhubung kita ini daerah agraris ya, jadi kan hasil-hasil pertanian kita surplus batok kelapa. Jadi masyarakat tidak dibuang, dimanfaatkan. Jadi karena daripada dibuang percuma, jadi kita manfaatkan. Jadi kerajinan. Menjadi kerajinan seperti Tasnya ini. Cantik, iya, jadi kreativitas pengrajin kita melihat batok kelapa yang banyak. Iya, jadi dimanfaatkan. Nah, ini cantik ya. Cantik. Jadi ini yang sedang kita usahakan sekarang untuk bisa go internasional juga. Dan tas ini juga sudah kemarin ikut di pameran apa namanya itu G20. Oh, G20. Ya, G20. Jadi ini termasuk salah satu kerajinan yang terpilih untuk mengikuti pameran di G20. Seleksinya ketat kan tuh, Bu? Ketat sekali. Jadi batok kelapa ini tidak hanya jadi tas, tapi juga kerajinan lain. Ini juga untuk apa ya, Bu? Seperti plate gitu ya. Iya, ini untuk kemudian tempat sembahyang boleh. Ada juga kayak mangkok-mangkok gitu ya, Bu, dan lain sebagainya. Oke, selain itu juga ada yang itu tuh, Bu. Itu juga di ujung sana nih pemirsa, terlihat sekali ada kaca yang begitu indah. Ini juga termasuk kerajinan besi kan, Bu? Termasuk kerajinan besi yang ini tadi. Kita bisa geser ke situ ya, Bu ya? Boleh, mau melihat silakan. lebih dekat nih hasil kerajinan besi. Itu dibentuk untuk kaca dan diberi hiasan. Wah, waduh bisa sambil kaca nih pemirsa ya di sini. Nah, ini dia. Ini ada hiasan-hiasan kupu-kupu, bunga. Ini diekspor juga, Bu? Iya, sudah termasuk kualitas ekspor. Kualitas ekspor. Termasuk bagian kerajinan besi yang saya tunjukkan kerajinan besi tadi. Ini juga bentuk lain ya, kreativitas lain dari kerajinan besi itu. Dan ini paling laris ini. Oh, ini cermin paling, ini ya, Bu ya? Paling laris ini. Untuk ke internasional juga? Internasional dan lokal juga, ya. Berarti ini peminatnya juga banyak turis asing juga ya, Bu ya? Betul. Ya, turis domestik juga banyak ya? Banyak. Paling favorit ini. Paling favorit. Dipakai untuk apa, Bu, biasanya? Biasanya ditaruh di villa-villa atau ditaruh di kamar, di tempat usaha, atau di kamar mandi, hiasan rumah. Ibu, sebelum Ibu melanjutkan kegiatan lain, saya mau ngobrol sedikit lagi. Ada nggak sih, Bu, ke depan nih harapan Ibu untuk Dekranasda Tabanan? Ibu juga selaku Ketua Tim Gerak PKK. Untuk Tabanan secara umum deh, Bu, gimana nih?
Jadi harapan saya khususnya untuk kerajinan ini agar bagaimana supaya kerajinan Tabanan itu semakin berkembang. Ya. Jadi sekarang kita itu lagi mengembangkan yang namanya tas kau ini. Nah, ini harapan saya ini tas kau ini nanti akan menjadi brand kita dari Tabanan juga. Iya. Jadi kami sedang usahakan sekarang untuk kita pamerkan terus kemana-mana. Jadi harapan saya ini juga akan menjadi go internasional. Segera ya kita sukseskan nih juga produk lokal pride gitu ya Bu ya. Khas Tabanan. Khas Tabanan Bali. Ibu juga sehat selalu ya Bu. Yeay, mendampingi terima kasih, Bapak Mbak. juga Sama-sama. karena di balik pria sukses ada istri yang hebat. Sukses Ibu. Ya, sama-sama. Nah pemirsa tetap bersama kami ya di VVIP Kompas TV. Kembali bersama kami di VVIP Kompas TV, tentunya masih dengan Pak Bupati Basanjaya. Nah Pak, beberapa waktu lalu ketika saya berkunjung nih di kantornya Pak Bupati, Bapak menginfokan nih, ngomong ke kita nih pemirsa, bahwa Bapak ini nggak pernah ngantor di kantor, nggak punya meja. Kantornya sukanya di desa. Jadi berkantor di desa. Ya, betul. Nah ini sekarang di desa mana kita Pak? Ini ada di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel Tabanan. Dan ini adalah kegiatan Bapak untuk langsung bertemu dengan masyarakat, berkantor di desa, kali ini di Jatiluwih. Ya, betul. Kegiatannya apa aja sih Pak? Kalau Mbak Sinta mau lihat saya berkantor di desa, ayo bareng-bareng lihat. Boleh banget. Yuk, di mana Pak? Di sana ya? Ayo ke sana. Oke, mari Pak. Mari ya pemirsa. Sama ini tim para medisnya. Vaksinasi ini sudah memilih karena punya KTP. Nah inilah. Ya Pak Bupati, tadi kita udah ngikutin ya kegiatan Bapak yang berkantor di desa. Ya, betul. Tadi juga masih di wilayah Jatiluwih, kita juga masih di Jatiluwih nih. Di belakang kelihatan kan, ada teras ringnya ya Pak ya. Luar biasa. Luar biasa. Ini suasananya sejuk, pokoknya nyaman banget deh. Harus kesini kalau yang belum pernah kesini. Mau kesini lagi juga boleh banget. Tapi saya pengen tahu nih Pak, tadi kan kegiatan berkantor di desa. Ada berbagai macam kegiatan di sana ya. Ada di sektor investasi, cek kesehatan. Dari KB juga, ngapain aja sih Pak berkantor di desa tuh biasanya? Tadi juga khususnya ngapain aja? Baik Mbak Sinta, jadi tujuan kita berkantor di desa itu memang merupakan sebuah program. Jadi namanya program Bungan Desa. Bungan itu artinya bupati ngantor di desa. Nah, kita sudah sampaikan dari awal bahwa kenapa kita berkantor di desa, karena semua lokus pembangunan itu ada di desa. Semua program perangkat daerah, OPD itu ada di desa. Jadi kenapa kita tidak melihat secara langsung desa kita dan bawa langsung program-program yang kita miliki. Nah seperti kita memiliki mobil sehat, memiliki mobil perpustakaan keliling, catatan sipil, tentang EKTP, tentang akte, samsat langsung, tentang pelayanan kesehatan, tentang UMKM, IKM yang kita miliki. Kenapa tidak langsung ke desa? Inilah salah satu bukti kita berkantor di desa Jatiluwih. Kebanyakan apa sih Pak ketika Bapak berkantor di desa nih, masyarakat menyampaikan apa nih ke Pak Bupati? Ya. Selama ini kan masyarakat itu agak segan, wopekewo ketika datang ke kantor bupati. Nah, ketika bupatinya datang ke desa langsung, ternyata aspirasinya mengalir. Mereka berani menyampaikan secara langsung karena bupatinya datang menanyakan apa yang menjadi keinginan, harapan masyarakat. Pertama yang ada di Tabanan ini harapan masyarakat dalam membangun infrastruktur. Karena pembangunan infrastruktur ini sangat ada hubungannya dengan sektor ekonomi. Karena distribusi, jadi mengangkut sektor-sektor pertanian sampai ke kota maupun yang lain itu kalau jalannya sudah bagus, sudah mulus sehingga hasil produksinya jadi lebih bagus, cost untuk produksinya menjadi bagus. Ya, bisa dipangkas. Belum lagi. Ini ada program yang sangat baik di Kabupaten Tabanan, adalah program Semararate. Semararate, itu terkait program apa Pak? Semararate ini adalah bagaimana kita memberikan pelayanan tentang
perkawinan. Oke. Perkawinan di Tabanan ini. Iya. Ketika masyarakat Tabanan ini melakukan sebuah perkawinan, kalau diberikan sebuah akte gratis, Iya. KTP gratis, perpindahan akte itu sudah biasa. Tapi di Tabanan ini, program Semararate ini sebelum kawin harus menyampaikan dulu ke desa adat, tokoh adat, Iya. ke Pak Kepala Desa. Nah, akhirnya pemerintah memberikan konseling. Konseling itu edukasi bagaimana kita dalam rangka pranikah melakukan sebuah edukasi tentang kesehatan. Nah. Biar suatu saat tidak kena stunting, suatu saat tidak kena kekerasan seksual, kena narkoba, dan lain-lainnya. Nah, ini sangat berhasil. Akhirnya dengan kita memberikan sebuah program Semararate ini, saya tanya teman-teman di Muspida, khususnya pengadilan, tingkat perceraian jadi menurun. Oh ya. Saya tanya di dinas kesehatan, stunting menurun. Tabanan ini terbaik ini di bawah 5%, 4% stunting. Nah, artinya mudah-mudahan tahun depan dengan program ini stunting juga tidak ada di Tabanan lagi. Betul Pak, karena memang lebih baik preventif dari awal sebelum pranikah itu Ya, tadi betul. harus siap segalanya ya Pak. Ya, betul. Fisik, mental, ilmu Ya, gitu ya betul. untuk berumah tangga dan juga mencetak generasi bangsa dari Ya, keturunan-keturunan betul, mereka. ya. Makanya ada Semararate ini ya Pak. Ya, Dan juga betul, ada nih yang sedang konsultasi yang akan menjelang catin calon pengantin ya. Betul. Itu kan berarti kalau kita berbicara catin, calon pengantin yang mengikuti program Semararate juga terkait dengan banyak tentunya pemuda-pemudi warga asli Tabanan Ya, gitu betul. Kak. Pemuda daerah Ya. yang berprestasi gitu Pak, atau Ya, bisa betul. menginspirasi. Ya. Ada di bidang apa saja Pak biasanya mereka-mereka ini? Kita kan di Tabanan sebagai lumbung pangan, lumbung berasnya Bali di Kabupaten Tabanan ini. Dulu masyarakat Tabanan ini kan kalau bicara sektor pertanian kan pasti orang-orang tua saja. Ternyata di Kabupaten Tabanan kita punya putra Tabanan, putra daerah yang betul-betul menekuni sektor pertanian. Ya. Sehingga kita bagi tugas pemerintah bagaimana sekarang mengajak anak-anak muda khususnya bergerak di sektor pertanian. Karena sektor pertanian ini betul-betul bisa menjanjikan ternyata. Nah. Apalagi penyangga kita daerah Denpasar, daerah Kute, Badung itu pariwisata. Kita ini penyangga pariwisata. Ternyata sektor pertanian akan menjanjikan hasil produksinya kita bawa ke tempat-tempat pariwisata. Itu yang kita miliki. Jadi kita banyak punya sekarang putra-putra daerah yang memang memiliki Passion ya Pak? passion ya sebagai untuk seorang petani milenial. milenial, ya. Tapi sebelum, dan itu sudah ada ya Pak di sini ya yang kita punya. sukses? Kita punya putra daerah namanya Kadek Surya. Oh, iya. Ini luar biasa. Sudah ini beliau. hadir ya bersama sudah kita hadir nih beliau. pemirsa. Ini ya. Halo Oke, Bli apa kabar? Kadek. Ya. Swastiastu ya, silakan Pak Kadek. duduk. Siap-siap. Oh ini ya pemirsa ternyata ya salah satu tokoh inspiratif pemuda milenial asli Tabanan ya, Bli? Iya Mbak, betul. Asli Kita banget, dari- lahir asli. besar di sini. Kita lahir di Marga Mbak, Oh. jadi di dekat sini kira-kira mungkin 5-10 kilo lah dari sini. Oke, petani apa nih Bli? Kita di coklat Mbak, di kakao. Di Jadi kakao? kami tidak hanya bicara di hilir, jadi tidak hanya bicara coklat jadi, tapi juga kita mengembangkan di kakaonya. Jadi mulai dari hulu, tengah di industrinya sampai juga di perdagangannya. Mbak. Punya pabrik coklat. Oh iya, itu masuk desa apa tuh Bli, pabriknya Bli? Kita namanya Desa Cautua Mbak. Itu jauh nggak dari sini? Deket, Oh, nanti dekat. Mbak bisa mampir. Oh boleh, kita ramean ya mampir semua ya. Pemirsa juga boleh diajakin, apa Boleh, namanya? kalau Pak Bupati udah sering. Udah sering ya, Pak Bupati udah pasti ya. Dibina juga ya Pak Iya, sama betul. pemerintah Ini salah daerah. satu petani milenial keren yang kita miliki di Tabanan. Petani milenial keren. Wah. Infonya beliau ini sebelum jadi petani milenial keren Pak, asli Tabanan, sebelumnya bekerja di bidang ekonomi ya. Iya, betul. Kenapa Bli kok tiba-tiba beralih profesi gitu? Iya, jadi kami menyadari ya, jadi kami juga sangat senang Mbak, Iya. jadi Bapak Bupati sangat concern dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Tabanan, jadi kami merasa kenapa tidak, jadi saya dulu 9 tahun di bank Mbak, jadi di Oke. bank itu pun saya banyak sekali membiayai kredit-kredit yang terkait dengan pertanian. Nah ternyata pertanian kita di Bali ini masih harus import Pak, dari luar Bali gitu. Nah, kalau seandainya kita bisa lebih banyak untuk menghasilkan, kan ini bisa menjadi ekonomi baru buat kita. Gitu. Itu ya menjadi motivasi utama ya? Iya, Atau salah pastinya, satu Pak. motivasi ya? Iya. Dan banyak motivasi lain. Bener. Pak Bupati, Mudah-mudahan, iya gimana ngelihatnya Pak? mudah-mudahan Pak Kadek ini
bisa menginspirasi buat pemuda-pemuda milenial keren yang ada di seluruh Tabanan, bahkan di Bali. Nah, semuanya bahkan Indonesia. Iya, bahkan di Indonesia. Bahkan di Indonesia, khususnya juga Tabanan dulu nih tapi nih. Tadi kan saya sempat tanya, boleh nggak beli sekilas omset berapa nih beli untuk kembali ke petani milenial, boleh ya Pak ya? Biar semakin terinspirasi nih, pemirsa. Ya, sekarang sudah di atas 1 M. Per bulan bersih. Ya. Wih, mantap. Ini keren. Saya resign jadi presenter, jadi petani aja ya. Petani keren ini. Petani keren. Konsepnya udah Sangat 1 M kan per bulannya. Betul. Oke, baiklah kalau gitu masih banyak nih yang mau kita eksplor nih, Bli dan juga Pak Bupati di Tabanan ini, termasuk juga ada wisata sejarah ya Pak di Tabanan. Betul. Itu berada di Kota Tabanan. Kota Tabanan. Di Puri Tabanan. Puri Tabanan. Dan di Taman Kota Tabanan namanya Taman Bung Karno. Taman Bung Karno. Udah pernah ke sana ya, Bli? Udah dong. Tentu dong, warga sini. Pemirsa yang belum, Tabanan. ikuti kami ya. Sama-sama kami di VVIP Kompas TV. Kembali lagi di VVIP Kompas TV. Kali ini saya sudah berada di Puri Agung, Tabanan, Bali. Sudah bersama juga narasumber spesial kita, tentunya masih bersama Pak Bupati Tabanan, Bapak Sanjaya. Dan lebih spesial lagi bersama dengan Ratu dari Puri Agung Tabanan ini adalah Ratu Cok Orde. Om Swastiastu, Bapak-bapak. Nah, yang menarik juga nih pemirsa, Puri ini memiliki fungsi yang sangat spesial juga ya Pak Bupati ya, berdampingan juga dengan pemerintah tentunya ya, Ratu dan juga Pak Bupati. Saat ini Puri zaman sekarang ini fungsinya untuk apa nih? Mungkin Ratu dulu bisa menjelaskan, Ratu Cok Orde. Ya, terima kasih Bu. Iya. Fungsi Puri sekarang ini adalah pusat kebudayaan, gitu ya, pusat budaya dan seni. Gitu. Dulu Puri di sini kan di Pucangan Buahan. Kira-kira tahun 1493 dipindahkan ke sini, ke Puri Agung Tabanan di Tabanan. Itu sudah 529 tahun. Wah, sudah lama ya. Nah, inilah dipakai ulang tahun HUT Kota Tabanan. Yang baru-baru ini juga sudah merayakan. Iya. Di sini akhirnya melestarikan budaya, seni dan budaya gitu. Bersinergi dengan Bapak Bupati, tentunya ya. Berarti pelestarian budaya, adat istiadat Puri ini memang terus harus dilestarikan, begitu ya Ratu ya. Betul. Dan support pemerintah juga sangat nyata ya Pak Bupati ya. Seperti apa Pak bentuk-bentuk kebijakan mungkin atau kegiatan-kegiatan yang bersinergi antara Puri selaku adat istiadat budaya dan juga pemerintah nih khususnya di Kabupaten Tabanan. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Kita di pemerintah Kabupaten Tabanan, kita juga sebagai anak bangsa Tabanan. Jadi apa yang sering disampaikan Bung Karno, jas merah, jangan pernah lupa dengan sejarah. Sejarah, setuju Pak. Ketika bangsa ini dimerdekakan tahun 1945 oleh Bung Karno Hatta, jadi peranan Puri ini kan sudah digantikan oleh pemerintahan Republik. Nah, jadi kita sadari itu. Nah, sekarang pemerintah itu dengan Puri bagaimana hubungannya? Nah, kita di Bali memiliki sebuah konsep pembangunan secara skala dan niskala. Jadi hubungannya harus harmonis antara ada pemerintah dan Puri. Puri ini peranannya zaman dulu, sebelum Republik ini merdeka, apa yang disampaikan beliau tadi, Ratu Cok Orde, bahwa sebagai pusat pelestarian budaya, sebagai juga mengatur sistem ekonomi. Kebetulan Tabanan adalah daerah pertanian, Subak. Subak ini daerah pertanian sangat terkenal di Tabanan. Fungsi raja zaman dulu lah yang mengatur pengairan dan sawah-sawahnya. Nah, sekarang kan pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Jadi beda gini, maka kita tadi tetap mengajak Raja Tabanan, Ida Cok Orde, untuk melakukan ritual-ritual keagamaan tentang pertanian. Jadi hubungannya ini harus sangat harmonis. Nah, jadi apapun yang pemerintah lakukan, khususnya setiap hari ulang tahun, nah Tabanan ini kan punya hari ulang tahun. Iya, setiap tanggal berapa tuh Ratu dan juga Bapak? Yang kemarin ulang tahun 529. Ya, jadi bulan November depan nih yang ke 530. 30 jadinya. Jadi kita ambil di Puri. Jadi Puri inilah sebagai cikal bakal
nama Tabanan, termasuk nama ibu kotanya Singasana. Singasana. Jadi memang sangat harmonis, berkaitan erat, tidak bisa dilupakan ya, Ya, bersinergi, betul. saling membutuhkan satu sama lain. Ya Pak Bupati dan juga Ratu Cokorda, boleh nggak sekarang kita ajak pemirsa juga untuk keliling-keliling, ada di gedung kesenian dan juga di area puri ini? Boleh, boleh. Oke, Pastilah siap. Mbak Sinta. Iya, dengan senang hati ya. Senang hati. Siap. Nah, sekarang kita sudah berada di kawasan Taman Bung Karno ya Pak Ya, Bupati betul. dan juga Ratu Cokorda. Ya. Di belakang kami kelihatan kan pemirsa ya? Ya, betul. Ada patung Bung Karno yang Karno. begitu megah. Iya. Ada tulisannya juga jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, begitu ya Pak? Betul, betul. Ini bisa diceritakan sedikit nggak Pak? Patung ini tuh ceritanya gimana, dibangun tahun berapa, prestasinya juga sudah keren nih. Ya, betul. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Bahwa kita di Kabupaten Tabanan, Bali, khususnya juga Indonesia kan sangat mengagumi Bung Karno. Betul. Sebagai bapak pahlawan bangsa, sebagai pendiri bangsa ini. Maka dari itu kebetulan kawasan ini tidak punya nama, Iya. maka dari itu kita namai kawasan Bung Karno. Ya. Nah, kebetulan kita punya seorang maestro nama Pak Nyoman Warte. Beliau pematung yang sangat luar biasa. Wah, seniman untuk seniman Mahat ini ya, yang membuat GWK Iya. di Bali. Beliau menyumbangkan patung Bung Karno ini buat anak bangsa kita di Tabanan Oke. dan Indonesia. Jadi kawasan ini namanya kawasan Bung Karno, ada gedung kesenian Nah, Ketut Mario. Ada banyak ya Pak ya? Ada Boleh sambil GWS, jalan-jalan nggak Pak? Kita boleh, lihat ke sana. boleh, Oke. boleh, ya. Silakan Oke, Ratu, Pak Bupati juga. Ini ya Pak ya, Ya, betul. di area yang dulunya ini hingga sekarang juga ya Iya. masih termasuk dari wilayah Puri Agung Tabanan. Tabanan. Ada total berapa hektar nih Kalau Ratu? dulu 3 seperempat hektar. 3 Kalau seperempat dulu, hektar. Kalau Dulu. ini ya dulu, kalau sekarang ini arealnya paling 1 hektar. Satu setengah. 1,5 hektar. Dan ketika dulunya tuh masih menjadi wewenang ya di bawahnya Puri Agung, Betul. sekarang sudah bekerja sama nih, sinergitas dengan pemerintah dan juga sudah direvitalisasi. Ya, Jadi keren betul. banget kan kelihatan Ya. ya. Jadi dinamakan kawasan Taman Bung Bung Karno. Tentunya program dari pemerintah kabupaten dan Pak Bupati juga nih. Ada apa aja sih Pak di kawasan Taman Bung Karno ini? Di kawasan Taman Bung Karno ini ada 3 gedung yang sangat utama. Iya. Yang pertama ada gedung Ketut Mario, Iya. artinya di situ tempat mementaskan sesuatu. Kegiatan pemerintah ataupun masyarakat apapun bisa dilakukan. Kedua ada namanya di sebelah belakang kanan Itu ya? itu ada namanya stage terbuka, Oke, panggung terbuka. Panggung terbuka ya. Ke namanya GWS Garuda Wisnu Kencana. Singasana. Oke, jadi patung di belakang itu Ada Garuda itu Wisnu Wisnu Singasana. yang duduk di Garuda. Oh, Singgasana gitu ya, Singasana. Singgasana. Baik. Nah, ini tujuannya adalah ketika di bulan Juni biasanya ada pesta kesenian Bali, Oke. ada pesta kesenian Tabanan, kita pentaskan di sini dulu seminggu. Oke. Sehingga anak-anak muda, masyarakat Tabanan pencinta seni, inilah wahananya untuk mementaskan Tempat seninya. mereka ya. Nah, di belakangnya lagi itu ada Museum Sagung Wah. Jadi Oke. di situ museum edukasi menceritakan tentang Tabanan masa lalu, Tabanan saat ini, bahkan nanti bagaimana Tabanan masa yang akan datang. Berarti masa lalu, sekarang, dan masa depan. Cita-cita Ya. Tabanan ke depan kayak Ya, gimana gitu ya Pak ya? seperti, betul, Kalau betul. dari sisi Ratu sendiri nih, bagaimana Ratu melihatnya? Pemerintah sangat support ya, kalau bisa kita lihat sini, merevitalisasi, bekerja sama, menyediakan fasilitas-fasilitas untuk pengembangan budaya, adat istiadat. Gimana Ya, Ratu artinya Cokorda? kami dengan pemerintah kan bekerja sama, bersinergi gitu ya. Iya. Nanti ada pembangunan apa di sini di areal di sini juga di support sama bupati gitu. Iya, berarti Ya, biar matur semua- suksma ya sama bupatinya ya, saling Iya. mensupport ya. mensupport. Aha. Nah, kita tetap mendukung gitu apa kegiatan yang dikerjakan bupati. Bupati sama di Cokordo ya kerjasama gitu Saling ya, saling berdamai, kerja- bersinergi. ya, bersinergi. Yang juga infonya juga nih Pak Bupati dan juga Ratu Cokorda, Tabanan ini juga disebut sebagai bisa dibilang kota pahlawan gitu ya Pak Ya, ya? betul. Karena banyak makam-makam pahlawan yang memang bersemayam di sini. Iya, Itu betul, bagaimana? Mungkin sedikit Ratu dulu. Di sini kan banyak tugu
Margarana. Margarana. Ya, masyarakat kita Dan banyak lain. yang tinggal. Oh, Ya. oke. Di Berarti sana memang dibuatkanlah Tugu Candi Margarana. oke, Ya. di sana ya. Ya, di sana. Berarti memang Pak Bupati di sini banyak ya pahlawan-pahlawan nasional yang memang bersemayam di sini. Siapa saja, Pak? Ada yang di Pahlawan sini ya. Kita kan di Tabanan ini selain disebut juga lumbung pangan, lumbung berasnya Bali, sebelumnya Tabanan ini adalah masyarakat yang sangat, selain agraris, adalah masyarakat yang heroik. Ya. Nah, buktinya di zaman dulu kita juga Puri Tabanan ini juga sangat bagaimana membantu saudaranya ketika ada puputan badung dan lain-lain. Itu di zaman kerajaan kita sudah berjuang menuntas melawan Belanda. Penjajah. Ya. Nah di zaman revolusi, ketika kita merdeka tahun berikutnya 1946, Bapak I Gusti Ngurah Rai sebagai pahlawan nasional juga berjuang di Tabanan bersama hampir 80% masyarakat Tabanan diajak. Salah satu ada Pak Debes, ada Pak Wagimin, ada tokoh-tokoh banyak sekali pejuang-pejuang yang sekarang kita makamkan di makam pahlawan Margarana sebagai pahlawan kesuma bangsa. Ini Tabanan ini selain agraris juga sangat heroik di masa lalu. Nah sekarang saya ajak generasi muda anak-anak bagaimana meneladani perjuangan heroik puputan masa kini, dalam arti tidak lagi melawan penjajahan, tapi melawan kebodohan dan kemiskinan. Kemalasan juga ya Pak. Kemalasan. Hobi mager agak dikurangin ya generasi muda. Ya. Hobi yang inspiratif, kreatif, nah itu baru bagus. Nah betul, berbicara mengenai tokoh-tokoh di masa kerajaan dulu atau mungkin pahlawan-pahlawan juga yang menarik perhatian saya juga nih Pak ketika di area Taman Bung Karno ini adalah ada 2 patung ikonik nih Pak. Tokoh bersejarah juga Gajah Mada, Pati Gajah Mada dan juga Kebo Ewo. Itu kenapa Pak sengaja dipasang di sini ya Pak Bupati dan juga Ratu ya? Begini, apa yang saya sampaikan tadi, jas merah ini jangan pernah melupakan sejarah. Ada patung Bung Karno sebagai bapak pendiri bangsa, sebagai sang proklamator. Begitu juga terinspirasi dengan keteladanan, kepahlawanan dari Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada ini adalah pemersatu Nusantara. Jadi seperti kita ada sekarang ini dari Sabang sampai Merauke tidak terlepas dari jasa peranan beliau. Kita juga punya patung Kebo Ewo namanya. Mahapati Kebo Ewo sebagai pemersatu Bali. Bagaimana masyarakat Bali, kita juga di Tabanan meneladani spirit perjuangan sebagai pemersatu Bali, sebagai pemersatu Nusantara, dan sebagai pahlawan kebangsaan. Oke, jadi memang sebagai bentuk penghargaan juga ya kepada beliau-beliau semuanya. Semoga juga terus lestari ya Pak sejarahnya. Betul. Sinergitas antara dari Puri Agung dan juga pemerintah Kabupaten Tabanan tentunya. Oke, pemirsa tetap bersama kami ya di VVIP Kompas TV. Tentunya masih bersama saya Sinta Noza dan juga narasumber spesial saya nih Pak Sanjaya selaku Bupati Tabanan. Wah Pak, indah banget ya. Dilihat kan pemirsa di belakang kami landscape yang begitu luar biasa. Itu ada gunung apa nih Pak? Gunung Batu Karu. Gunung Batu Karu. Dan juga kita sudah ada di titik 0 dari kawasan Jatiluwih yang juga menjadi objek wisata, bahkan sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai apa tuh Pak? Heritage, warisan budaya dunia. Nggak salah sih, emang ini luar biasa indah banget pemirsa. Kalau yang belum kesini wajib kesini sih, karena sumpah beneran bagus banget. Betul. Dan Pak juga terdengar suara gemercik air, tapi sebelumnya tadi seru banget juga. Kita berdua sudah touring nih, motoran bersama ya Pak. Dan juga terdengar suara gemercik-gemercik air nih Pak di belakang saya. Kalau saya intim nih pemirsa, airnya jernih banget. Dan tadi sempet cuci tangan di sini begitu ya Pak. Seger banget Pak airnya. Ya, betul. Ini tapi kok kayak ada yang spesial itu di belakang, ada alat apa tuh Pak? Ini alat namanya mikrohidro. Mikrohidro? Yang diberikan hibah oleh pemerintah Toyama Jepang. Karena di sini sebagai pembangkit listrik tenaga air. Jadi air ini juga bermanfaat selain mengairi sawah,
juga bermanfaat untuk sebagai energi listrik. Jadi malam-malam penerangan di sini energinya dari ini mikrohidro ini. Mikrohidro yang hibah dari Jepang ya Pak. Ya, nanti betul. juga akan terus dikembangkan oleh warga Tabanan dan Bali juga. Kalau gitu udah nggak sabar nih Pak, saya mau jalan-jalan, trekking, jalan kaki menyusuri wilayah Jatiluwih ya Pak. Ya, silakan. Yang indah ini. Oke. Silakan. Nah, kita sekarang udah berada di area persawahan, hamparan sawah yang begitu indah nih pemirsa di wilayah Jatiluwih ya Pak ya. Ya, betul. Kita udah matching banget nih. Ya, betul. Bertani itu keren gitu ya Pak ya. Petani milenial. Jadi anak-anak muda nih, jadi petani itu keren loh, jangan malu. Justru itu melestarikan budaya, apalagi di Tabanan Jatiluwih ini juga dari UNESCO sudah ditetapkan dan ini warisan budaya heritage juga. Siapa lagi kalau bukan kalian ya? Jadi warga Tabanan, apa tuh Pak kaosnya Pak? Kita bangga jadi orang Tabanan dan juga petani Tabanan itu keren gitu ya Pak. Betul. Berbicara mengenai padi, komoditi yang ada di sini juga, ketahanan pangan di Tabanan ini emang luar biasa ya Pak ya? Ya, betul. Jadi Astungkare, kita di pemerintah Kabupaten Tabanan Bali ini beberapa bulan kemarin Badan Ketahanan Pangan Nasional, Kementerian memberikan kita predikat ketahanan pangan terbaik di seluruh Indonesia. Wih, dari berapa daerah tuh Pak? Kurang lebih dari 550 kabupaten kota se-Indonesia. Luar biasa. Kita ditetapkan sebagai kabupaten terbaik ketahanan pangannya. Nah, bersyukurlah karena kita lihat betul alamnya yang begini luar biasa. Gunung, sawah, air melimpah. Airnya jernih sekali. Jadi inilah yang kita pertahankan di Kabupaten Tabanan untuk anak cucu kita nanti. Betul Pak, harus dipertahankan. Siapa lagi kalau bukan kita sendiri begitu ya Pak. Air juga tadi Bapak sempat bahas begitu jernih. Ada juga program untuk apa tadi Pak? Apa tuh untuk air PAM apa? Pamsimas. Pamsimas. Itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan sedikit? Gini, kita di Tabanan ini kan kebanyakan air. Nah, desa kita bagaimana memanfaatkan air itu dengan baik sehingga tidak terbuang sia-sia. Dimanfaatkanlah oleh desa sehingga air yang ada di sini untuk kebutuhan desa. Jadi biaya yang sangat murah, semuanya akhirnya kembali untuk masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Untuk mengairi sawah, untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya Pak ya, yang masih fresh, segar, alami dari sini. Semuanya ada di sini, sumber daya alam dari pegunungan berjajar. Petaninya juga ada, sawah melimpah, laut lengkap semua di sini. Nah Pak, kayaknya yang di bawah bagus banget tuh Pak, ada teras ringnya juga. Boleh nggak kita ke bawah sekarang Pak? Oke, mari ya Pak ya. Ya Pak Bupati, kita sedang berjalan di pematang sawah nih ya Pak. Dan terlihat juga nih view-nya indah banget kan pemirsa. Di rice terrace atau teras ring. Yang ada di wilayah Jatiluwih ya Pak ya. Tuh kan ini indah banget, padinya hijau semua terhampar dan juga dipadukan dengan keindahan pohon-pohon kelapa, hamparan pegunungan gitu ya Pak. Tapi yang lebih spesial lagi di Jatiluwih ini adalah ini katanya padinya hanya ada di mana Pak? Hanya ada di sini? Ada di desa Jatiluwih dan sekitarnya lah. Karena ini perlu saya sampaikan di wilayah desa Jatiluwih ini ada namanya padi gage. Padi tahunan. Ini berarti Pak? Ini dia. Tinggi-tinggi dia, kan beda. Ini, gesturnya betul. beda tinggi. Kalau yang pidi yang ini kan biasanya pendek-pendek. Betul, rendah ya Pak dia ya. Nah ini merupakan sebuah warisan dari zaman dulu. Sebelum Republik ini merdeka, dijadikan sebuah awig-awig pararem oleh masyarakat di sini. Wajib hukumnya setahun sekali itu wajib ini. Baru sisanya padi-padi yang lain yang menjadi program pemerintah. Ini keunikan juga salah satu ini. Buktinya ini padi organik. Resistensinya dari zaman dulu sampai sekarang relevansinya masih utuh. Inilah kita belajar dari para leluhur bagaimana kita menjaga kearifan lokal dan warisan-warisan leluhur kita di Tabanan ini. Untuk komoditas selain padi di sini Pak, yang memang padi khusus hanya ada di sini, apalagi Pak unggulan dari Tabanan nih khususnya? Tabanan selain padi kan ada komoditas kopi. Kita memiliki kopi yang robusta yang terbaik dan terbesar di Bali ini. Habis itu juga kita punya manggis, ada kelapa, ada coklat.
Nah, coklat juga kita sampai punya pabrik coklat, 2 pabrik coklat. Yang tadi ada petani milenial itu ya Pak betul, ya. Betul, ya. Oke, nah Pak terkenal juga nih sebagai Tabanan adalah kabupaten petani gitu ya Pak ya, kampung petani. Karena memang kebanyakan masyarakatnya profesi sebagai petani. Iya betul. Kenapa seperti itu Pak? Apakah juga ada aturan dari pemerintah daerah khususnya Pemkab Tabanan yang memang meminimalisir untuk bergerak di bidang wisata, pembangunan villa dibatasi atau ada aturan tertentu? Bagaimana tuh Pak Bupati? Kita kan mewarisi alam yang indah. Jadi ada gunung, ada sawah, ada laut. Jadi alamnya, airnya banyak mencukupi. Jadi alamnya memang subur. Nah, dengan kesuburan alam ini masyarakatnya mayoritas bertani. Karena bertani ini adalah salah satu hidup ketahanan pangan. Nah, sekarang pemerintah bagaimana membuat sebuah regulasi, aturan bagaimana masyarakat menjadi dominan bertani terus, menjaga propertinya ini jangan sampai alih fungsi. Bolehlah ada pariwisata, tapi bagaimana petani ini tetap kita unggulkan maupun agrowisata di Tabanan ini, bonusnya adalah pariwisata. Seperti kita ada atraksi pariwisata di sini. Manen padi, dilihat tamu, jadikan objek wisata. Metik coklat, jadikan juga objek wisata. Metik buah-buah apapun, kita jadikan objek wisata. Jadi petani tetap kita jadikan skala prioritas, bonusnya adalah pariwisata. Jadi utamanya adalah bertani itu tadi. Ingat, bertani itu keren ya Pak ya. Apalagi milenial lebih keren lagi. Kece badai kalau bahasa anak sekarang ya Pak ya. Bonusnya pariwisata, agrowisata dan juga lain sebagainya. Oke Pak Bupati, sebelum kita jalan-jalan lagi menikmati hamparan sawah di Jatiluwih ini, Bapak ada tagline kan ya tadi Pak ya? Iya, betul. Motonya, boleh kita ucapkan bareng-bareng Pak ke pemirsa juga, kita keluarkan semangatnya. Silakan Pak. Tabanan era baru. Bangga jadi orang Tabanan. Keindahan alam pemberian Tuhan ini tentunya harus kita yang menjaga, khususnya warga Tabanan, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan akhirnya saya Sinta Nusa pamit undur diri, sampai jumpa di VVIP episode berikutnya. Bye-bye!